Bagaimana logika dan dialektika nalar kritisnya gitu Pak. Sedangkan kalau misalnya kita lihat lagi bahwa belum tentu yang hamil itu secara personally bisa kuat siap mentalnya, ekonominya juga gitu. Karena sifat dari institusi itu menyebabkan keintiman itu intimasi justru berkurang. Kan percintaan itu adalah daya energi kita untuk memelihara kehidupan. Perkawinan membatalkan energi itu. Hati-hati, tahan. Cuma mereka yang baca bukunya itu 5-6 kontainer yang bisa ngomong begitu. Terus jangan dibikin sesat. Oke. Saya sengaja bikin sesat, tapi Anda akan tersesat di jalan yang enak. Ya, terima kasih Pak. Saya Cindy Siska Silvana dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jadi di satker saya ini Pak, perkara kedua terbanyak itu ada dispensasi kawin Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini tuh, kebetulan putusan dispensasi kawin itu kebanyakan karena sudah hamil. Jadi kebanyakan yang sudah hamil itu pasti selalu diputus dikabulkan gitu Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana logika dan dialektika nalar kritisnya gitu Pak. Sedangkan kalau misalnya kita lihat lagi bahwa belum tentu yang hamil itu secara personally bisa kuat siap mentalnya, ekonominya juga gitu. Jadi rata-rata itu yang saya temui memang dikabulkan karena semata-mata takut gak ada bapaknya gitu Pak. Ya, terus kemudian kalau misalnya itu dikabulkan itu kan juga bertentangan dengan tujuan pemerintah juga untuk mengurangi angka stunting kan Pak. Itu kan salah satunya disebabkan juga karena ada dispensasi kawin itu. Nah yang saya tanyakan di sini bagaimana logika dialektika dan nalar krisisnya dalam pemutusan perkara dispensasi kawin ini Pak. Supaya nanti ke depannya kami ini juga ada gambaran bagaimana cara berpikir. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini hal yang kita nggak tahu duduk perkara aslinya apa itu kan. Karena nanti kalau sekuensinya jadi panjang, orang bilang kalau begitu memang itu adalah salah satu cara untuk kawin cepat. Kan itu dasarnya kan. Bagaimana kalau saya balikin itu pada tadi problem itu. Kan Anda terus-menerus semacam algoritma tuh, boleh. Lama-lama dia jadi dalil tuh. Itu bagian yang menguntungkan orang yang memakai keputusan itu. Tapi bagi orang misalnya yang tidak menginginkan perkawinan, memang dia cuma mau rekreasi tuh. Kenapa disuruh kawin? Bertentangan dengan agama itu urusan akhirat dia mau dihukum, jangan-jangan justru dia jadi contoh bagus dalam satu kebudayaan tertentu. Jadi pertimbangannya apa itu? Karena memang dua makhluk yang bercinta, kalau hamil memang dia ingin kawin. Siapa yang bilang? Begitu banyak kasus dan orang nggak mau kawin karena sifat dari institusi itu menyebabkan keintiman itu intimasi justru berkurang itu. Kan percintaan itu adalah daya energi kita untuk memelihara kehidupan. Perkawinan membatalkan energi itu. Hati-hati, tahan. Ya. Cuma mereka yang baca bukunya itu 5-6 kontainer yang bisa ngomong begitu. Terus jangan dibikin sesat. Oke. Saya sengaja bikin sesat, tapi Anda akan tersesat di jalan yang enak. Kan inskripsi itu yang muncul sebetulnya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya, sama seperti kalau orang mau bercerai, itu kan ada dua jenis antropologi. Ada antropologi Islam, ada antropologi Kristen misalnya. Kalau mau bercerai, lalu pisah ranjang itu. Apa namanya? Scheiden van Tafel and Bed. Itu. Pisah ranjang bagi satu komunitas Muslim itu dimaksudkan supaya saling kangen dan gabung lagi. Kan begitu kan?
Sebaliknya di Eropa itu pisah ranjang itu untuk mempersiapkan pisah beneran. Lain logikanya di situ. Jadi kalau kita masukkan itu, oh dia pisah ranjang, tunggu dulu, di mana? Di dalam kultur mana itu? Dibikin percobaan dulu dalam masyarakat Katolik. Supaya mereka bersatu kembali, maka ya pasangan yang sedang cekcok ini dimasukkan ke satu kamar, cuma dikasih satu piring dan satu gelas supaya mereka bisa akrab kembali berbagi. Dari 100 kasus cuma 2 yang berhasil. Apa penyebabnya? Menganggap bahwa institusi itu sudah selesai. Tapi kan ada asumsi lain, loh, kan sayang ini nanti sesuatu yang kudus. Iya, tetapi kondisi antropologinya tidak lagi memungkinkan disatukan. Sama seperti kasus tadi. Memang dia merasa bahwa ya kalau jadi kawin justru nanti dia dipercerai itu. Yes. Lalu dia ulang lagi kan. Lalu kasusnya datang ke kamu lagi. Lalu kamu tanya lagi di sini. Ya. Oke, ya. Jadi pilihan pragmatisnya buat pengadilan itu diberikan izin atau ditolak itu? Ya, coba. Kalau saya, nanti saya WA. Oke, ya, dijawab juga dengan abstraksi ya. Jadi hati-hati juga Pak Rocky itu menjawab. Ada beberapa pertemuan Pak Rocky itu juga saya perhatikan dengan Ustadz Abdul Somad itu ya, seperti yang terakhir bilang itu, ya nampaknya Ustadz Abdul Somad ya dengan senang hati mau menjadi ya penghulunya ya untuk menikah. Tapi saya percaya untuk itu karena kemarin juga waktu saya kirim Itu interpretasi Somad. saya kirimkan video saya punya kabin di hutan, Pak Rocky bilang, gue mau ke sana nanti bulan madu gue di sana. Artinya sudah mau dekat lagi ya. Mudah-mudahan kita aminkan, amin. Itu bulan madunya yang mendekat, bukan madunya. Ya, ya karena saya nggak tahu, tapi memang itu ada di alam pikiran beliau. Ya. Tapi yang saya tahu, alam pikiran beliau ini adalah Kantianism. Ya. Immanuel Kant. Immanuel Kant juga pada akhirnya nggak menikah sampai kemudian meninggalnya beliau. Ya, saya nggak tahu ya. Maksudnya tidak menikah dalam konteks kelembagaan untuk itu. Ya. Tapi ini dekat kayak sebentar lagi. Kalau ada Ajukan pertanyaan saya jawab. kalau ada 200 juta rakyat Indonesia mendoakan ya pasti ya. Amin, pasti jadi. Oke.